الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فضيلة الكرام yang saya hormati, Bapak DKM, para guru, para ustaz, ustazah, para pengajar, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kaki masih mampu melangkahkan kakinya menuju masjid Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa hadir memenuhi panggilannya. Berapa banyak orang yang sakit tidak bisa ikut berjamaah. Berapa banyak orang yang sibuk sehingga tak sempat sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah jamaah hadirin yang hadir diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang merupakan ulama Nusantara dari Banten yang keilmuannya diakui oleh dunia karena luasnya pemahaman dan pengetahuan beliau. Beliau dijuluki sebagai Sayyidul Ulama Al-Hijaz, gurunya para ulama-ulama di Hijaz. Jadi jangan sangka orang Banten nggak punya ulama yang dunia, ada. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Luas ilmunya, seluruh dunia mengambil sanad keilmuannya Syekh Nawawi Al-Bantani, asalnya dari Banten, Tanzania. Di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil salah satu perkataan Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bilang, "Inna fasadal qulub an sittati asya." Sesungguhnya rusaknya hati, kata Imam Hasan Al-Basri, "Inna fasadal qulubi an sittati asya." Sebabnya 6. Berapa sebabnya? 6. Apa sebab yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri? Ini hati bisa rusak. Apa sebabnya? Beliau menjelaskan yang pertama, yadrukuna biljahi tawbah. Hal yang pertama kali merusak hati, kata Syekh Hasan Al-Basri, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa karena mengharap ampunan Allah. Ya namanya juga Allah Maha Pengampun, Ustaz, memang Allahul Ghafir, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi menjadi perlindungan bagi orang-orang yang berbuat dosa dengan berkedok bisa bertobat setelahnya adalah merusak hati, kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena akan hilang ketulusan kita menghambakan diri pada Allah. Akan merusak nilai-nilai kemurnian dan keaslian kita mengharap ampun kepada Allah. Nggak apa-apalah hari ini buat dosa, besok bisa minta maaf ini. Ya kalau masih hidup dosa. Kalau dua dipanggil Allah, bagaimana? Ya kalau
kesempatan taubat. Kalau tidak, ya kalau mau taubat, kalau terus, makanya kita kenal dulu ada yang namanya Syekh Baseso. Syekh Baseso terkenal sekali ceritanya. Seorang ulama alim luar biasa, alim. Singkat cerita, yuwas bisu syaitan, dibisiki setan. Dia Baseso, kami itu ahli ibadah, pahalamu banyak, sudah sekali saja bikin dosa, orang pahalanya masih banyak, itu mah kalkulasinya kita, kalkulasinya manusia. Pahala kamu masih banyak, kalau sholatnya sering, gajinya sering, umrohnya sering, hajinya sering. Kalau cuma ngelakuin di belakang yang sedikit menyimpang, kayaknya nggak ada apa-apanya. Bisikan setan itu emang manis aja kalau bisikin. Kata Syekh Baseso, iya juga ya. Yang pertama kali dia kunjungi adalah tempat kedai untuk membeli khamar, minuman keras. Yang jaga perempuan. Dia tenggak itu minuman khamar, mau saya orang mabuk udah nggak sadar diri. Habis nggak sadar diri, pikir dia selesai melakukan tindak kejahatan. Yang dia lakukan, dia merkosa perempuan yang jaga. Karena takut orang tahu dia jeleknya, dia bunuh itu perempuan. Udah berapa kesalahannya? Mabuk, memperkosa, membunuh. Udah berapa? Tiga-tiganya dosa kecil, dosa gede. Habis pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara meremehkan hal yang kecil yang pada akhirnya menjadi besar. Apa yang pertama kata Imam Hasan al-Basri? Yang pertama kata beliau, wa yanubuna bil taubat. Orang buat kesalahan dengan harapan nanti bisa taubat ini, nanti bisa maafin. Gak apa-apa, saya ngambil duit orang lah, nanti juga bisa sholat. Kata Imam Hasan Basri, yang kayak gitu merusak hati, karena hilang merusak kita. Yang kedua kata Imam Hasan Basri, wa idza ya'maluna al-ilma wa la ya'malun. Orang udah ngerti, dia punya ilmu, punya pemahaman yang bagus, ngajinya sering, wala ya'maluna bi, apa yang dia tahu dia enggak amalkan. Dia tahu hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, falyukrim dhaifa, dia memuliakan dhaifa, tamunya datang baru dihormati, dicuekin, dia ngerti cara memuliakan tamu. Dia ngerti sholat itu ibadah wajib, ibadah fardu, tapi masih belum ada sholat. Makanya nanti kita akan jadi bahan provokasi orang-orang di sholat. Kata Allah, fi bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Lah apa sebabnya? Diterangkan di sini.
Ketika saya hidup, saya tidak pernah sholat bersama orang yang sholat, tidak pernah. Padahal azan berkumandang berapa kali sehari? 5 kali. Sebelum azan diputerin waktu Quran biar nanti sholat mendatang. Masih kurang juga. Komat masih kurang juga. Sebelum subuh ada yang pakai mic. Wow. Apalagi kamu kan itu. Warga suruh ngapain? Mandi, siap-siap munterin sahur, pakai mukena ya. Siap-siap sholat. Kenapa? Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang dimaksudkan dalam safar. Nah, ini perkara sholat. Awwalu ma yuhasab as-shalat. Pertama kali yang dihitung, yang ditanya, yang bakal di-cross check sama Allah, yang minta kita wa kaifa bihalat as-shalat, bagaimana sholat kita. Itu yang pertama kali ditanya. Idza fasadat kullu, rusak sholatnya, rusak yang lain. Ayo coba mau mengukur disiplinnya orang, bagaimana caranya? Lihat bagaimana dia sholat. Jam subuh udah di masjid, jam 4 udah tahajud, azan udah di sholat pertama. Itu malaikat benar-benar begitu, nyatetnya enak. Yang bingung datangnya masuk rokaat kedua pas mimpinya gimana? Ini jamaah orang ini lemas bu pakai rokaat kedua pas penuh, rumahnya dekat banget sama masjid. Bagaimana caranya? Beda ketika kita di Nabawi, beda ketika kita di Haram. Dari hotel sampai ke Nabawi lama atau sudah? Jauh tuh, dekat. Jauh Pak. Azannya jam 5 lewat 6, jam 4 setengah 4 sudah berangkat dari masjid. Makanya saat saya di Nabawi kemarin, ada satu pengalaman yang saya rasa luar biasa. Andaikan jamaah muhajirin juga begini. Apa pengalamannya? Saya lihat di pintu ke-10. Itu pintu sentral yang orang masuk ke dalam pintu 10. Saya lihat jam 4:15 itu orang lari sambil copot sendal, lari gebok-gebokan demi dapat saf di Masjid Nabawi untuk sholat. Bayangkan coba, pemandangan yang sangat indah dan langka dalam pagi. Bapak bayangkan di luar ada gerbang itu jadi rebutan karena rebutan saf sholat di Masjid Muhajir. Sholat jamaah indah sekali sampai lari lah. Mereka saling dorong-dorongan biar dapat sholat di masjid. Andaikan itu kita tiru, muazzin mengumandangkan azan dari rumah kita bergegas lari masuk masjid, tidak lain untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Allah mengenal kita. Paling tidak kalau tidak lari saat mendengar hayya 'alas shalah, saya panggil. Kalau yang manggil bos saja siap, bos yang panggil. Ayo, ya Ustaz, berangkat jam sekian. Siap. Tapi apa jadinya kalau yang panggil yang ciptakan kita? Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Datang ke masjid. Kenapa sholat ini jadi istimewa? Coba kita bedah sholat sedikit. Hadirin rahimakumullah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan rutinitas itu banyak sekali. Ada bulan
Haji misalnya, pelaksanaannya langsung ada di Quran. Iya. Zakat pelaksanaannya ada di Quran, langsung di Quran. Tapi ada satu perintah, yang perintah ini harus mengisra mi'rajkan Rasul. Haji langsung di Quran, zakat langsung di Quran. Tapi yang satu ini harus dijemput oleh Rasul, karena ini perintah istimewa sekali. Dijemput, jemput sampai langit tertinggi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk membawa perintah namanya salat. Makanya kalau kita lagi salat kita berasa keren. Kenapa? Karena membawa perintah yang agung, yaitu salat. Apa filosofisnya salat? Wah, kita itu kalau nggak ada Allah, nggak ada apa-apa. Saya baca satu, ada organ kita dimatiin mau keseksa. Jangan bilang kita itu mampu keseksa. Oh, makanya itu mau diminta apa susah. Baru itu lah COVID-19 kecil banget itu. Gempa dunia. Coba. Begitu hebatnya Allah, begitu lemahnya kita. Makanya di mana-mana yang lemah untuk menghamba pada manusia kudu menghamba. Prakteknya dengan cara sholat. Makanya dia bilang gitu. Ya bunaya, wahai anakku, engkau firasat ketika berhayat kabir. Kalau nanti suatu saat nanti hidupmu masalahnya besar, masalahnya rumit, masalahnya susah sekali, la tatrukis shalah. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Itu benteng terakhir. Benteng terakhir hamba mengaku kepada Tuhan dengan cara sholat. Makanya orang sakit butuh juga sholat. Nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh hidup, berbaring juga susah. Gerakannya pakai apa sholatnya? Pakai isyarat, tapi tetap sholat tidak. Tetap, karena penting perintah sholat. Penting sekali perintah sholat. Makanya kalau mau mengukur orang gampang, dia saja sholat. Di mana dia subuh, di mana dia maghrib, di mana dia isya. Makanya suatu saat nanti ketika kita dikumpulkan dibangkitkan oleh Allah, ada orang yang melimpa pakai tangan kanan, suruh fiwajih, mukanya berseri-seri. Ditanya, muka kami pucat, mukamu berseri-seri, kok bisa? Ya saya terimanya pakai tangan kanan. Apa yang menyebabkan pakai tangan kanan? Karena saya sholat. Karena sholat. Makanya kalau kita sholat jamaah rasanya senang ya. Kenapa? Berarti kita masih cinta sama Allah. Karena indikasinya orang yang mencinta, dia akan mendatangi yang dia cintai. Betul ya?
Rasulullah juga begitu. Kita dengar bahwa Rasulullah suka nggak? Suka. Tapi pernah pelajari tentang Rasul? Nah, bagaimana mau mencinta kalau tidak kenal dengan dia cintai? Makanya kalau saya pesan Bayu kata kayaknya, beliau bilang seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah dengan usahamu kecuali melalui pintunya Rasulullah. Kamu tidak akan pernah bisa mengenal Rasulullah kecuali lewat lisan para guru. Karena gurulah yang mengajarkan ilmu mengenal Rasul dan Rasul mengenal engkau pada Allah. Kalau kita mau melihat perintah Allah yang melaksanakan Rasulullah. Kalau kita mau lihat perintahnya Allah, lalu belajar Rasul. Bagaimana hidupnya, bagaimana kualitas ibadahnya, bagaimana kebaikan akhlaknya. Makanya Rasulullah dijuluki sebagai basyarun la kal basyar. Fisiknya orang, tapi kualitasnya jauh dari orang kayak kita. Itu Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling ngerti caranya menghargai orang. Itu Rasulullah. Mana contohnya? Suatu ketika pada maghrib sedang ada dars di pelajaran yang taklim Nabi Nabawi pada maghrib. Makanya pada maghrib cocok buat taklim kajian pada maghrib. Karena Nabi juga itu pada maghrib. Kumpul itu orang. Nabi lagi ngejelasin ilmu, tiba-tiba salah satu sahabat buang angin. Kata para sahabat yang lain, siapa yang berani sekali membuang angin di hadapan Rasulullah? Lancang sekali dia berani membuang angin di hadapan Rasulullah. Siapa orangnya ini? Kira-kira ada yang berani ngakukan? Enggak ada, boro-boro jangankan Nabi, kita juga berani kali. Sampai tertutup. Dia biasanya yang paling dulu dia melakukan. Enggak ada yang berani ngaku. Kata sahabat yang lain, tenang aja, nanti isya kan sholat. Kalau sholat kan kalau nggak wudu batal. Apalagi kalau wudunya sudah batal masih wudu lagi. Yang wudu lagi berarti kita tunggu aja isya. Datang azan isya. Mata saling pandang. Siapa yang diri dilihat deh. Enggak ada yang berdiri, yang berdiri Rasulullah Muhammad. Rasul berdiri. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah bilang, ayolah muslim, wahai orang-orang Islam, orang beriman, perbaikilah hubungannya, karena sebaik-baiknya orang adalah yang memperbaiki hubungannya. Nah, kalau kita semuanya pada hubungan, ketahuan nggak yang mengalami akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Beda sama kita. Ini orang ini, orang ini buang angin. Ya Allah bisa promosi lagi. Gara-garanya pemalu. Karena kita nggak bisa menjaga akan hubungan kita kepada sesama. Rasulullah begitu. Orang yang paling ngerti kalau dikasih sesuatu Rasulullah. Ja'a rajulun bi hibnatil ilm. Datang seorang pemuda bawa anggur, ya Rasulullah. Hadiah Pak. Saya punya hadiah anggur buat kamu. Makanya di tengah para sahabat biasanya Rasul pada makanan bagi Pak. Ayo saudara, biasanya begini. Pas Nabi makan itu anggur sampai habis dipocelin kata sahabat. Tuh, ini biasanya dibagi. Dimakan sendiri sampai habis Rasul yang ngasih senang banget. Alhamdulillah anggur saya habis ludes. Saking enaknya kan Rasul baru. Luar biasa nih, belum pernah saya makan anggur seenak ini kata Rasulullah. Alhamdulillah senang banget saya begitu. Kalau
kalau saya pamit dulu ya Rasul. Pamit. Sahabat tanya, apa benar rasanya ya Rasul? Orang rasanya semua pernah. Asam rasanya. Loh, tapi kenapa kamu bilang enak tadi? Dan kenapa nggak bagi kita? Kalau saya bagi Anda, lalu Anda tunjukkan ekspresi yang suka, yang ngasih kecewa. Rasulullah. Makanya kalau kita dirasa Rasulullah, orang habisnya. Manusia yang satu ini penuh dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Makanya dijuluki basyarun la kan basyar. Hadirin rahimakumullah, balik kepada pernyataan Syekh Imam Hasan Al-Basri. Dosa PHP yang kedua, kita ngerti sesuatu, tapi dengan yang kita ngerti kita tidak mengamalkan. Merusak hati. Tahu banyak, tapi tidak lupa. Rusak hati. Kenapa? Karena pengetahuannya cuma di sini. Makanya saya selalu bilang, kalau orang bisa apa aja, ngerti cara baca yang benar, ajarin. Ke siapa? Nggak usah puluhan ratusan ribu orang dulu. Siapa dulu orang yang paling dekat sama kita? Kalau bapak-bapak yang ngajarin, yang diajarin siapa? Anaknya, bininya lagi baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar salah? Salahnya di mana? Kayaknya panjangkan kata lakinya, kafnya panjangin dulu. Kafir panjang. Jadi panjang nih. Jangan panjang-panjang, pendek aja. Nyampe jangan sampai nyampe berarti pas belajar biasa repot. Itu kita nyampe juga yang lain. Ada lagi yang nanti gimana caranya ngelola masjid biar bagus, biar ramai jamaahnya. Itulah ilmunya. Ilmu yang kagak diamalkan bagaikan pohon yang kagak dibuat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang kagak diamalkan bagaikan pohon yang berbuah. Ayo Pak, coba lihat kaktus. Siapa yang mau menggambar kaktus coba? Ada bawa wajib, saya biasa gambar kaktus ya. Nah ada. Kaktus udah berduri, pertamanya orang bukan bentuknya. Coba lihat kelapa, apakah bisa ya Pak? Kelapa airnya diminum. Apa lagi? Kelapanya diparut. Batoknya dipakai, tunasnya dipakai, pohonnya dipakai, daunnya dipakai. Oh, kelapanya yang bagus saja. Pokoknya kelapa merapi ya udah. Coba kaktus ya. Mau diapain dia? Coba. Orang berokok artinya. Artinya ilmu yang kagak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, jadi penting. Coba kalau misalnya ibu taklim nih, yang kalau ngaji berbilang omongan, saya kalau ngeliatin omongan hadis masih boleh, maka saya kalah. Minggu pertama orang, minggu kedua merah, minggu ketiga coklat, enak. Kayak kami rasanya gitu. Sebenarnya dipake mungkin. Baru ada barang merah kan gitu. Ya namanya Pak, biarin dah. Demi istri ngaji, demi istri ngurut ngaji berbeda tema. Jangan bilang wah dulu baru ini, jangan. Kita kalau jangan orang ngaji, kemana dia kesalahan? Pakaiannya. Jadi yang kedua, orang kalau punya ilmu gak diamalin rusak. Karena tidak ada yang keluar dari ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisu. Kalau beramal kagak ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa yadri bainahum wa bainahum. Yang
yang tahu cuma dia sama Allah, udah selesai. Itu ikhlas. Mau ngasih ke masjid, udah pakai diumumin gak gini? Kenapa? Udah biarin, bilang aja fulan selesai. Ramadan mau kasih nasi, diumumin gak? Bilang fulan. Ini mah jangan ikhlas disebut baik, ikhlas disebut mulu. Gua mah ngasih ikhlas cuma ya ngasih begitu masa. Saya ngasih nasi ikhlas. Makanya dulu ada cerita kiai punya santri namanya Ali Usman. Siapa? Ali Usman. Si Ali Usman beres ngaji. Kata kiai, nih Usman, ya. Nah balik istirahat. Oh ini aneh, balik. Lewat kebun, sampai di tengah kebun, ketemu singkong dari bawah. Jadi bobol gitu. Otaknya Ali jalan. Saya cabut lah, saya hadiahnya pada kiai yang ada di saya. Benar diambil ke singkong, kata si Osman. Mau kemana nih? Masih singkong kiai. Oh ya, jadi ya. Sampai ke rumah kiai, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Saya bawa singkong bagi kiai. Doain saya biar berkah itu, biar lancar nyari ilmunya. Amin. Kiai masuk ke dapur, ngomong sama istrinya, Bu, si adik bawa singkong. Terus bapak ngasih apa? Apa yang ada ya? Barusan ada pedagang bawa kambing, kasih aja si adik kambing, dia ngurus kambing, siapa tahu beranak dari banyak. Oh begitu? Iya. Di kata kiai. Ya pakai. Itu kambing satu dibawa diurus, siapa tahu nggak dari banyak. Dibawa itu kambing sama si adik ke tengah jalan ke Osman. Kambing siapa ini? Kambing Pak Yai. Terus ya dibagi ke saya dagangnya. Tadi saya ngasih singkong, kiai bagi saya kambing. Kotak dagangnya Osman jangan benar. Kalau Ali ngasih singkong dapat kambing, kalau saya ngasih durian dapat kebo. Jangan otaknya. Dia ke pasar dia beli durian 3 ini pasti dapat gede kebo bukan super. Assalamualaikum kiai. Salam Usman. Ada apa ini? Durian kiai ikhlas. Durian ikhlas. Masukin ke dapur Usman kata kiai. Ngomong lagi sama bininya, Bu. Tadi sehari datang mau singkong, sekarang Usman bawa durian bagaimana ini? Apa yang ada di dapur? Yang dapur singkongnya Ali, Bang. Enggak ada lagi yang lain, kasih aja singkongnya si Ali. Kata si Osman, ini taruh mana kiai? Ditaruh aja di dapur ya. Oh ya. Kata kiainya, Osman, ya. Ini ada singkong mau kamu bawa ya, semoga bawa berkah di tengah jalan kalau begini bukan untung. Ini persoalan ikhlas apa kagak ikhlas. Model pertama dia ikhlas, makanya dapatnya bagus, untung. Gila yang kedua ini. Kalau saya ngasih durian 3 kalau saya kebo bukan super ini. Kalau mau mereka emosi ini. Coba ternyata yang didapat singkongnya sekali. Apa pelajarannya? Orang yang ikhlas membawa keberkahan, orang yang tidak ikhlas membawa kerugian. Misalnya kalau beramal kagak pernah ikhlas, merusak hati. Yang berapa itu? Yang ketiga, sekarang ya kata Imam Hasan al-Basri, yang merusak hati adalah wayakuluna rizqallah wala yashkurun. Dia makan di bumi Allah tapi kagak pernah bersyukur. Sekarang
pemanasan perjalanan bangunan yang lokal ini. Naik sepeda hotel biasa menarik kemana-mana sepeda, hujan-hujanan, panas-panasan. Kalau hidup dulu harus senang-senang karena selalu lihat nikmat orang. Imam Ghazali katakan dalam Ihya, beliau bilangnya begini, orang itu menjadi luas hatinya kalau sedikit keinginannya. Orang itu menjadi sempit hatinya karena banyak keinginannya. Makanya kalau kita mau luas hatinya, jangan banyak keinginannya. Apalagi pengen punya mobil. Lah pengen doang susah. Nah ya cuma ambil mobil bagaimana kalau punya? Akhirnya orang punya mobil orang demen. Gara-gara keinginannya tidak tercapai kan? Coba enak dia mah punya mobil juga enak, punya sepeda akhirnya banyak. Kalau yang begitu enak sekali. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern, Buya Hamka bilang makna kebahagiaan itu apa? Buya Hamka katakan dalam bukunya, kebahagiaan itu adalah hajatnya banyak orang. Kebahagiaan itu diraih oleh keinginan banyak orang yang nggak bisa kita samakan. Saya tanya sekarang, orang yang terbaring di rumah sakit, kebahagiaan menurut orang yang sakit sembuh dari penyakit. Apakah yang menunjuk banyak? Agak. Coba tanya yang sakit, Bapak pengen nggak punya duit miliaran? Orang yang pengen apa? Gimana caranya cepat balik dari rumah sakit? Gampang banget ini. Itu kebahagiaan menurut orang yang sakit. Beda lagi. Apa kebahagiaan seorang guru? Saat dia ngajar muridnya jadi orang berhasil, itu kan pengennya itu begitu. Iya kan? Apa kepengenannya pedagang, Pak? Dagangannya habis, itu kebahagiaan dia. Yang kagak bisa kita campurin kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bersumber dari banyaknya hajat-hajat orang. Itu kebahagiaan. Apa bisa kamu bahagia kalau kamu kayak saya? Nggak bisa. Kebahagiaan orang itu berbeda. Ada yang dia bahagia dengan uang Islam, ada yang bahagia dengan punya anaknya cucu, silakan ada. Ada yang bahagianya ketika namanya disanjung orang banyak, ada gitu. Coba. Tapi kebahagiaan yang dipaksakan pada Buya Hamka itu bukan kebahagiaan, itu namanya keniscayaan. Bohong. Belajar senang di bahasa Indonesia. Jadi yang keempat, kita ini makan di buminya Allah, kita minum dari airnya Allah, kita tinggal di tanahnya Allah, kita sholat di masjid-masjidnya punya Allah. Lalu kita tidak pernah bersyukur. Sebabnya apa? Sebabnya karena keinginannya banyak. Makanya kamu bersyukur. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang kalau nggak bisa bersyukur sama hal-hal remeh, hal-hal kecil, maka saat ada hal-hal besar yang datang kepada dia nggak akan bisa bersyukur. Orang makan. Coba, saya santri biasa makannya tempe, ternyata main ke rumah teman dikasih makan ayam, lan saya biasa tidur di pelataran masjid, suruh tidur di hotel, pulas. Kan begitu. Sering makan tempe, suruh makan ayam, suruh tidur di pelataran tidur di pelataran masjid, suruh tidur di hotel, pulas saya begini. Coba orang nggak pernah tidur di masjid, tidurnya di hotel, suruh tidur di masjid. Encok insyaallah. Artinya hidup yang sederhana dengan mensyukuri apa yang Allah kasih merupakan satu kenikmatan yang
Islam, bingkai seperti itu namanya qanaah. Apa namanya? Qanaah. Ya, hidup gini-gini aja, Jan. Motor aku, rumah sederhana, makanan begitu-begitu aja. Ya nggak apa-apa. Orang saya nikmati kerja begini, itu paling begitu. Jangan betul hidupnya. Hidup gini-gini aja ya. Ngomongnya bagaimana emang berubah dari apanya? Coba. Bukankah orang yang bahagia itu adalah dia yang menerima kalimat Allah? Namanya dalam Islam apa? Qanaah. Biar Allah yang kasih. Makanya persoalan rezeki ini menarik. Sekarang kisahnya dari salah satu imam mazhab dalam fikih. Kata Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Nanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, maruka rezeki. Apa pandangan engkau tentang rezeki, wahai Syafi'i? Ini yang nanya guru. Ya menurut saya rezeki itu harus dicari, harus kerja kita, harus usaha, harus kerja keras biar dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Yang masih ada mudahan. Kata Imam Malik, kalau saya mah enggak. Loh, kalau guru bagaimana pandangannya tentang rezeki? Kalau saya, yang penting saya sholat, saya dekat sama Allah, saya baca Quran, saya minta, ntar juga Allah kasih. Kata Imam Malik itu. Lo nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Nggak begitu. Rezeki mah kudu dicari. Ya terserah Anda, kata Imam Malik. Saya kepandangan begitu. Kalau pandangannya silakan. Kata Imam Syafi'i, saya bukti rezeki itu harus dicari. Nggak bisa mantap di mana ya Pak. Keluar Imam Syafi'i nemu orang lagi panen anggur. Lagi panen apa? Panen anggur. Pak, boleh nggak saya kerja di sini? Ikut panenin anggur? Boleh Pak, silakan. Setelah kerja dapat ujro itu upahnya dapat sebombol anggur. Kata Imam Syafi'i, saya mau tunjukin ke guru saya, ini namanya rezeki. Karena saya gawe dulu, kerja dulu. Sampai ke rumah Imam Malik dengan muka muka yang berseri. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ini saya buah anggur, hasil saya kerja. Ini namanya rezeki, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik dengan santainya, alhamdulillah. Kalau dapat rezeki senang saya. Terus mau kamu apakan itu anggur? Karena Anda guru saya, anggurnya mau saya kasih aja ke Anda. Kata Imam Malik, saya juga sama. Tadi saya doa sama Allah, saya pengen anggur. Tapi saya nggak harus kerja, kan kamu bawain anggur saya. Kata Imam Malik, saya kan nggak kerja, kamu yang kerja. Kamu bagi saya anggur, saya nggak doa-doa. Bingung kalau saya bilang dia juga ya. Artinya apa? Ada di sebagian kita orang yang model pertama kudu kerja keras biar dapat rezeki. Ada juga orang yang memang kedekatannya dengan Allah lebih, dia minta makasih. Nggak ada yang salah dua-duanya benar, hanya saja kemana kita percaya sesuai dengan kualitas diri kita masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Imam Hasan Al-Basri, yang bikin hati kita rusak, wa ma yaqumuna bi nisbatillah. Enggak pernah ridho, enggak pernah demen, enggak pernah senang sama apa yang Allah kasih, merusak hati. Dikasih segini protes, dikasih yang begini marah, dikasih ketentuan yang begitu enggak terima, banyak protesnya dulu. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Sakandari, beliau bilang begini, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabik, walakin talib nafsak bita'akhuri adabi wa ta'atik. Jangan selalu menyalahkan Tuhan
bisa jadi terlambatnya kita menjalankan perintah itu yang menghambat doa dan keinginan kita. Dan yang terakhir kata Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan wa yadfiruna mautahum, berapa banyak kita menguburin orang wala ya'tadirun, tapi tidak satu pun menjadi peringatan dan pembelajaran bagi kita. Kafa bil mauti wa'izah, cukuplah dengan kematian menjadi sebaik-baiknya nasihat dan peringatan. Cukuplah dengan kematian menjadi satu-satunya isyarat terakhir yang menyebabkan manusia sadar akan kedekatannya pada Allah. Karena setelah orang tidak ada lagi di dunia, dia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik kepada awal, apa jadinya? Saya tanya, apa jadinya kalau kita meninggal lalu ketemu Allah yang nyiptain kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita, yang ngasih penghidupan kita, ketemu sama kita dalam keadaan mereka sholat, malu nggak? Malu nggak? Kita ketemu orang yang namanya siapa? Namanya fulan bin fulan, sholat enggak? Enggak. Ya Allah, saya nggak tahu bagaimana kita akan berhadapan dengan Allah, tapi kita nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Kan saya bikin engkau. Bayangkan, ada satu Quran, satu ayat Quran. Kalau saya baca, saya selalu begini. Apa kata Allah? Allah bilang begini, aku telah menciptakanmu, tapi kenapa kamu nggak percaya? Dengan tidak menyembah saya, tidak baik kepada sesama. Laqad khalaqnakum falau tusaddiqun. Yang nyiptain kamu saya, kata Allah. Tapi kau masih nggak percaya sih? Masih nggak datang ke masjid untuk sholat jamaah? Kan yang nyiptain saya. Nanti pada akhirnya kita bertemu Allah, di situlah rasa malu sesungguhnya muncul di hadapan. Tapi berbeda dengan orang yang sholat. Ketika datang, apakah itu dia satu sholat? Tapi sholatmu bagaimana kalau nggak diterima? Bukan sholat saya. Kalau sholat saya diterima, bayangkan betapa jahatnya orang. Orang tua sudah sholat sahabat hari di masjid, lalu dia bilang, alah sholat bapak nggak diterima. Jahat sekali ngomongnya. Padahal ketika orang itu sudah mau beribadah kepada Allah, disitulah dia mengaku akan kelemahan dirinya pada Tuhannya yang Maha Tinggi. Bapak nggak usah nyalain kami. Udah sholat semampu kita. Allah lebih ngerti kepada kita. Saya nggak bisa Arab, Ustaz. Bacaan sholat saya tahu. Bagaimana sholat saya? Sholat itu kemampuan kita segitu, sholat. Yang paling parah orang ngerti sholat tapi bolos sholat, dia lebih parah. Jadi kesimpulannya ada berapa nih guys? Kita isinya nih di ujung ini ada kesimpulan akhir. Yang pertama, apa kata Imam Hasan al-Basri yang merusak hati? Satu, orang berbuat dosa ngarep taubat dulu, itu yang pertama. Yang kedua, orang tahu hukum tapi nggak mau amal. Yang ketiga, kalau beramal kagak ikhlas. Yang keempat, dia makan dunia Allah kagak pernah bersyukur. Yang kelima, kagak mau terima takdir Allah. Dan yang keenam, berapa banyak dia nguburin orang meninggal, satu pun tidak menjadi pelajaran baginya. Terakhir saya bilang, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah dengan kematian menjadi sebaik-baiknya peringatan dan nasihat. Secara cukup kita akhiri dengan doa tafaddul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu